Puji Tuhan, selamat pagi, haleluya. Selamat pagi juga bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kita percaya Tuhan hadir di ibadah kita. Ketika kita datang bersyukur, datang beribadah dengan kesungguhan, maka saya percaya kedatangan kita tidak sia-sia. Amin. Kita merayakan kematian, kebangkitan ya saudaraku melalui makan roti dan anggur, yaitu tubuh dan darah Yesus. Tapi sebelumnya kita rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah pagi hari ini firman Tuhan saya memberi judul melakukan perintah Yesus. Kalau bertanya soal perintah tentunya banyak. Ada banyak perintah yang Yesus ingin kita lakukan. Bahkan seluruh Alkitab adalah firman Allah. Dan itu yang harus menjadi pedoman seluruh kehidupan kita untuk kita dapat lakukan. Lebih dulu kita akan baca dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitab Saudara masing-masing. Atau kami juga siapkan di layar LED. Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20 demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah ayat yang tidak asing lagi. Kita sering dengar ayat ini. Bahkan ini adalah perintah Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga. Jadi ketika Yesus hendak naik ke sorga, dia sampaikan amanat ini. Dia sampaikan pesan yang mulia ini untuk murid-murid memberitakan Injil. Menjadikan semua bangsa murid Kristus, membaptis serta mengajar segala sesuatu yang murid-murid dengar dari Yesus. Yang diperintahkan Yesus. Ini adalah pesan yang luar biasa. Dan tentunya perintah ini menjadi tugas kita semua. Saudara setuju, amin? Beberapa waktu yang lalu wakil gembala kita membahas tentang kesempatan menginjil. Nanti saudara bisa baca di situ. Karena menginjil pada dasarnya bukan hanya dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang sekolah Alkitab. Tetapi menginjil memberitakan kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus, bahkan kedatangan Yesus kedua kali menjadi tugas setiap orang percaya. Baik itu di tengah keluarga kita, baik itu di tengah pekerjaan kita. Tetapi menariknya saya tidak berfokus kepada saudara memberitakan Injil. Walaupun nanti di poin terakhir akan terarah ke sana. Ada hal yang sebagai orang percaya, saya dan saudara untuk lebih dulu melakukan perintah Yesus ini. Saudara datang ke tempat ini ada satu kerinduan Tuhan, saya mau dengar firman. Tuhan, saya siap, rindu apa yang kau inginkan aku kerjakan dalam hidupku. Apa yang menjadi maumu siang hari ini aku mau lakukan itu. Bukankah itu kerinduan kita setiap harinya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Ada rasa haus, ada rasa lapar, ada rasa rindu apa kehendak dan perintah Tuhan untuk kita lakukan. Dan saya berharap kita yang mengaku percaya Yesus, kita mau bersedia seperti tema ini. Melakukan perintah Yesus. Amin. Nah apa saja yang diinginkan Yesus? Apa yang diperintahkan Yesus untuk kita lakukan? Yang pertama, dia ingin semua kita menjadi muridnya. Dia ingin semua kita menjadi muridnya. Ayat 19 katakan, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ini perintah kepada murid untuk sampaikan. Tetapi pesan ini ada kerinduan Yesus, semua kita menjadi murid Yesus, amin. Saya, saudara, murid Yesus. Bukan hanya 12 rasul, bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi kita semua. Betapa bahagianya ada status ya selain status anak Allah. Kita juga memiliki status murid Yesus.
Karena Yesus kehendaki dalam firman-Nya, jadikan semua bangsa muridku. Perhatikan langkah-langkah untuk menjadi murid Yesus. Langkah-langkah menjadi murid Yesus, kita harus lebih dulu menerima panggilan untuk mengikuti Yesus. Siapa murid ini dikatakan semua bangsa. Apapun latar belakang saudara, apapun latar belakang kisah hidup saudara, firman Tuhan jelas dia mau saudara jadi muridnya. Seberat dan separah apapun dosa yang pernah kita lakukan, latar belakang seperti apapun, sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, hari ini pesan ini disampaikan buat kita semua. Dia rindu kita menjadi muridnya. Semua bangsa. Luar biasa Tuhan kita. Ya, Yesus cinta semua bangsa. Amin. Dia mengasihi kita. Dia mencintai kita. Apapun latar belakang buruk keluarga kita. Latar belakang kehidupan kita. Dari suku manapun kita dilahirkan. Dari budaya apapun. Dia mau katakan, mari menjadi muridnya. Yohanes 8 ayat 34. Firman Tuhan menjelaskan bagaimana dulunya kita. Dikatakan kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya semua jawab, setiap orang yang berdosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa siapa? Bangsa-bangsa, semua bangsa, tidak ada bangsa yang tidak berdosa. Semua bangsa, suku, daerah, keluarga, semua berdosa dan menjadi hamba dosa. Dosa mengikat manusia. Dosa membuat manusia melakukan hal-hal yang buruk. Ya, tanpa diajar pun seorang anak dapat melakukan dosa. Karena memang tabiat yang diturunkan adalah dosa. Semua orang berdosa dan terus berulang melakukan dosa. Saudaraku, setiap kita rindu dilepaskan, amin. Rindu dibebaskan. Kalau kita mengerti titik di mana kita berada dalam lumpur dosa. Kalau kita mengerti saya sedang diikat dalam kuasa kegelapan, kuasa dosa, kebiasaan yang buruk. Kita sadar kita adalah hamba dosa. Tetapi hari ini, kalau menjadi murid Yesus, terima dia. Terima panggilannya, responi panggilannya. Ikuti Yesus. Roma 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi kapan? Sekarang. Kamu dengan segenap hati telah mentaati, ini murid yang mau dipanggil, mentaati pengajaran yang telah diteruskan dari murid-murid ke murid-murid yang lain, kepada murid yang belum dimuridkan, kepada yang belum percaya. Ya, diteruskan kepadamu, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi apa akhirnya? Hamba kebenaran. Dari hamba dosa jadi hamba. Dari budak dosa sekarang menjadi budaknya Yesus. Hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya ini langkah untuk menjadi murid Yesus. Mungkin kita beribadah selama ini hanya rutinitas beribadah. Tetapi kita belum menyerahkan total seluruh hidup kita untuk mempercayai Yesus. Mengendalikan seluruh hidup kita. Sehingga ibadah-ibadah, pulang dari ibadah, tetap hidup di dalam dosa. Tapi hari ini firman Tuhan menegur saya, menegur kita semua. Dulu kamu adalah hamba dosa. Tetapi syukur bagi Allah, di dalam Yesus Kristus kita menjadi hamba kebenaran. Amin. Responi, terima panggilan itu. Setiap hari Yesus memanggil kita. Dia rindu. Bukan hanya panggilan itu kita dengar, tetapi respon untuk menjadi muridnya. Saudaraku, untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru. Perhatikan di sini, untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang mau melakukannya. Itu sebabnya
kita butuh pribadi Yesus. Kita mau memberi diri kita untuk menjadi murid Tuhan. Selanjutnya langkah menjadi murid Yesus, disiplin menjadi sebagai murid Kristus. Kalau kita baca ayat tadi, ya, jadikanlah semua bangsa muridku, dalam terjemahan bahasa Inggris, saudaraku, ada beberapa ayat menjelaskan murid di sini artinya disiplin, ya, menjelaskan tentang latihan yang mendisiplinkan seseorang untuk menjadi bertanggung jawab, untuk menjadi lebih mandiri, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dilatih, dibentuk, dipersiapkan seperti yang diharapkan. Ini namanya murid. Jadi langkah untuk menjadi murid Yesus, selain kita dipanggil, kita juga harus sediakan diri kita untuk disiplin rohani. Disiplin rohani, 1, 2, 3 katakan, disiplin, ya disiplin rohani. Jadi saudara tidak berhenti hanya ya aku percaya Yesus, tetapi tidak mau disiplin diri di dalam kekristenan. Matius pasal 16 ayat 24, ya sebelumnya Yesus sudah panggil mereka, murid-murid ikut aku. Tetapi dalam pelayanan Yesus, Yesus ingatkan kepada murid yang sudah dipanggil itu, dia berkata, lalu Yesus berkata kepada siapa? Murid-muridnya yang tadi udah direspon panggilannya, yang tadi udah datang kepada Yesus. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus 1, menyangkal dirinya, 2, memikul salibnya, 3, dan mengikuti aku. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku adalah suatu proses yang membutuhkan penyerahan total di hadapan Tuhan. Suatu proses yang dibutuhkan komitmen yang sungguh. Kita dapat menyangkal diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita setiap harinya. Kita dapat pikul salib. Pikul salib dapat diartikan memiliki beban hidup karena kita percaya kepada Yesus. Tetapi pikul salib juga berbicara nyawa sekalipun kita serahkan kepada Tuhan. Karena salib berbicara tentang kematian. Terus mengikuti Yesus secara presisi. Ya, saudara harus menanggalkan gaya lama, ikuti gaya barunya Yesus. Menanggalkan jubah lama, gunakan jubah yang diberikan Yesus. Itu proses. Itu sebabnya latihlah diri kita sebagai murid Yesus. Pembentukan seorang murid di zaman Yesus, dia panggil dari keluarga, dia panggil dari saudara ke saudara, dia panggil sampai terhitung 12 murid. Murid Yesus tinggal bersama dengan Yesus. Di mana Yesus berada, di situ murid Yesus. Apa yang Yesus ucapkan itu yang mereka terima. Apa yang Yesus katakan itu yang mereka dengar. Apa yang Yesus lakukan itu yang mereka lihat. Jadi murid, dia berusaha bagaimana kehidupan Yesus itu menjadi gaya hidupnya yang akan dia lakukan. Murid adalah murid yang siap ditegur. Ada berapa kali Yesus menegur murid-muridnya, memarahi mereka, menegur mereka. Ketika ada anak-anak datang, murid-murid menghalangi, Yesus tegur. Ketika Petrus menghalangi jalan salib Yesus, tidak Tuhan. Terus Yesus bilang apa? Hai iblis enyala, ditegur, dimarah. Menjadi apa? Pribadi yang kuat. Pribadi yang teguh. Pribadi yang siap melakukan kehendak Allah. Itulah murid Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Saya rindu saudaraku jemaat GPDI Mahanaim. Bukan hanya mendengar firman Tuhan. Tetapi pulang dari tempat ini setiap firman itu direnungkan kembali. Bahkan memiliki perenungan pribadi. Mendisiplinkan kerohanian saudara. Kalau kita tidak menjadi murid yang disiplin saudaraku, maka kita tidak akan dapat menyelesaikan tugas kita sampai garis akhir. Itu sebabnya pada pagi menjelang siang hari ini, kalau Tuhan rindu kita menjadi muridnya,
Siapkan diri saudara, Tuhan. Saya siap melatih diri saya. Saya siap menyediakan telinga, menyediakan hati saya. Seberapa keras firman Tuhan yang disampaikan. Seberapa kuat teguran yang harus saya terima. Saya harus lepaskan kebiasaan saya. Saya harus kalahkan keakuan saya. Keegoisan saya, merendahkan diri saya. Untuk saya taat kepada kehendak-Mu. Itulah disiplin yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Mari mulai dari doa pribadi kita. Bagaimana perenungan firman Tuhan kita. Bagaimana jam-jam ibadah kita. Latihan beribadah itu adalah latihan, saudaraku. Mendisiplinkan kerohanian kita. Untuk kita terus bukan memenuhi absen. Tetapi memenuhi kerohanian kita dengan kekayaan sorgawi. Amin. Bukan memenuhi tempat gereja, tetapi memenuhi bejana hati kita untuk kita diperlengkapi. Ya, visi dan misi GPDI Mahanaim disingkat dengan mengasihi, melayani, dan memperlengkapi. Kalau saudara rindu menjadi murid Yesus, mari berkomitmen untuk disiplin. Haleluya. Ada banyak hal kecil, disiplin tidak datang terlambat beribadah itu disiplin. Disiplin berdoa, disiplin baca firman Tuhan, disiplin berpuasa. Ya Bapak Pendeta Hani pernah jelaskan. Kalau kita tidak melatih diri kita berpuasa, kedagingan kita terkadang lebih dominan, lebih berkuasa, lebih menguasai hidup kita. Kita belajar berpuasa. Untuk apa? Biar kita melatih diri kita, menguatkan roh kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Langkah menjadi murid setelah disiplin, bergantung kepada Roh Kudus. Ini penting, bergantung kepada Roh Kudus. Salah satu aspek yang paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan adalah bergantung kepada Roh Kudus. Apa yang menjadi pesan Yesus sebelum ia naik ke sorga? Dalam Kisah Para Rasul diingatkan kembali bahwa murid-murid di ayat yang keempat dari Kisah Rasul 1. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus pesan ayat selanjutnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu harus lebih dulu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan memampukan murid untuk bertumbuh, untuk disiplin, untuk melayani, untuk bersaksi, untuk mengingatkan perkataan Yesus, melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, menolong. Jadi saudaraku dalam kasih Tuhan, murid Yesus, saya dan saudara harus bergantung dengan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus jangan saja dibicarakan ketika pencurahan Roh Kudus. Dipenuhi bukan hanya saat pencurahan Roh Kudus, tetapi setiap waktu, setiap hari. Roh Kudus bukan menjadi pembicaraan, tetapi Roh Kudus menjadi pengalaman kita. Haleluya. Ya, saya mau punya pengalaman bersama Roh Kudus. Dahsyat saudaraku, di mana Tuhan mengingatkan kita, di mana Tuhan menolong kita, memampukan kita melayani. Saudara tahu ada jemaat-jemaat yang melayani, mampu memberi, ya, mampu berkorban, jemaat yang benar-benar melakukan firman Tuhan. Saya percaya itu kemampuan Roh Kudus. Itu sebabnya beri diri saudara untuk menjadi murid Yesus. Yang kedua, setelah kita meresponi panggilan Yesus, selanjutnya hal apa yang perintah Yesus untuk kita lakukan? Ini menarik saudara. Dia mau kita dibaptis. Baca ayatnya. Bulan ini ya ada pengajaran tentang dasar baptisan dan saya masukkan ini. Dia mau kita dibaptis. Ayat 19 bagian B. Baptislah mereka. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sampaikan kepada murid, murid harus lakukan baptiskan mereka. Siapa?
Bangsa-bangsa yang sudah dipanggil tadi. Bangsa-bangsa yang mau dimuridkan tadi. Mereka harus dibaptiskan. Di GPDI Manaim ada 2 baptisan. Baptisan Roh Kudus dan baptisan air. Setiap orang percaya dapat dibaptis oleh Roh Kudus dan dapat juga dibaptis oleh air. Baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Tuhan sendiri. Sedangkan baptisan air dilakukan oleh hamba Tuhan. Seorang percaya bisa saja dia dipenuhkan Roh Kudus lebih dulu baru dibaptis air. Tetapi juga ada orang percaya dibaptis air dulu baru mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi 2 hal ini adalah fasilitas kehendak yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan orang percaya. Dan bagian ini saya jelaskan tentang baptisan air. Saya mau tanya siapa di sini yang belum dibaptis? Jawab di hati, saya Pak. Wah saya disinggung ini. Enggak saudaraku, kami mengingat ternyata baptisan air adalah kehendak dari Yesus. Dia katakan apa? Baptiskanlah mereka. Berarti kehendak siapa? Murid-murid? Tidak. Kehendak dari perintah Yesus. Kalau kita belum dibaptis, dengar firman Tuhan, kita tahu saudaraku, bahwa Roh Kudus itulah yang bekerja membawa orang masuk dalam pertobatan, lahir baru, percaya kepada Yesus, itu adalah karya Roh Kudus. Tetapi baptisan adalah tindakan orang percaya. Perhatikan ini. Baptisan air adalah tindakan orang percaya sebagai bentuk ketaatan dan pernyataan iman kita bahwa kita sudah percaya kepada Yesus. Kita harus proklamirkan bukan hanya perkataan. Kita harus nyatakan bukan hanya perkataan. Tetapi tindakan kita dengan kita mau dibaptis. Jadi baptisan adalah tindakan orang percaya, bentuk saudara taat. Bentuk pernyataan iman saudara bahwa saya percaya kepada Yesus. Amin. Yang sudah dibaptis katakan amin. Yang belum ditunggu pendaftarannya ya. Kita mau dibaptis karena itu adalah kehendak Yesus. Karena itu adalah pernyataan iman kita. Bahwa percaya kepada Yesus kita harus nyatakan aku mau dibaptis. Bahkan baptisan juga saudaraku itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Ketika Yesus dibaptis, Yohanes bilang begini, tidak akulah yang harusnya dibaptis. Biarkan ya, biar genap apa kata firman Tuhan. Artinya apa? Sesuatu yang digenapkan, sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan kita, yaitu firman Allah, maka itu menyenangkan hati Tuhan. Kita masuk makna baptisan bagi orang percaya. Mengapa kita perlu mengalami baptisan air? Maknanya melalui baptisan air kita dipersamakan dengan Kristus di dalam apa? Kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Roma 8 ayat 3-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi baptisan selain pernyataan iman, melakukan kehendak Allah, menyenangkan hati Allah, ternyata baptisan memiliki makna kita mengalami kematian, penguburan, dan kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Apa yang mati? Kita mati bagi dosa kita. Dikuburkan masa lalu dan dosa kita. Kita dibangkitkan dengan kemenangan dan hidup yang baru bersama dengan Yesus. Itu sebabnya jangan menunda-nunda lagi untuk dibaptis. Kolose 2 ayat 12. Karena dengan Dia, karena dengan siapa? Dengan Dia, dengan Yesus kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut
dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Hidupku bukannya aku lagi, amin. Tapi Yesus dalamku, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus. Yes, kita mati, kita dikuburkan, dibangkitkan, hidup Yesus, kita hidup di dalam Dia. Menjadi ciptaan yang baru, hidup di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus mati, dikuburkan, dibangkitkan kembali, maka di dalam baptisan kita mati dan dilepaskan dari dosa-dosa kita. Hidup lama kita dikuburkan dan kita bangkit berjalan dari suatu kehidupan yang baru bersama Yesus. Saudara yang sudah dibaptis tapi belum memahami makna baptisan, gak perlu dibaptis lagi ya saudara. Yang penting syaratnya udah benar. Diselam dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus udah sah. Walaupun waduh saya dulu dibaptis karena menikah, udah gak usah dibaptis lagi. Tetapi hari ini mari melalui perjamuan Tuhan kita menyatakan iman kita. Terima kasih Tuhan, makna dari baptisan, makna dari kematian, makna dari penguburan, kebangkitanmu menjadi bagianku. Sehingga hidupku menjadi hidup yang baru. Amin, amin, amin. Haleluya. Nah bagaimana kita yang belum dibaptis? Jangan tunggu, jangan tunda. Selagi kita sehat. Kalau kita udah di ruang ICU, ada anak-anak bilang, Pak dibaptis sudah nggak bisa. Ya karena udah di ICU. Tetapi kalau kita masih sehat, masih kuat, apa sih salahnya melakukan kehendak Allah? Allah disenangkan, Allah dimuliakan, amin. Sida-sida saja bertanya kepada Filipus, apakah halangannya untuk aku bisa dibaptis? Tidak ada air yuk baptis. Tapi puji Tuhan di GPDI Mahanaim nggak langsung tembak. Saya dulu di penggembalaan gembala saya di Sumatera saudaraku langsung ditembak baptis, langsung dibaptis tanpa pemahaman, tanpa pelajaran, tanpa pengertian. Di Mahanaim saudaraku lengkap, saudara dibekali dulu supaya apa saudara memaknai baptisan itu sungguh-sungguh. Itu sebabnya jangan tunda, beri diri saudara untuk dibaptis. Haleluya. Dan yang terakhir, bersedia bukan hanya menerima panggilan menjadi murid Yesus, bukan hanya dibaptis, bersedia dimuridkan dan memuridkan. Kayaknya ini katanya ya hampir-hampir sama, baca sama-sama dulu yuk. 1, 2, 3, bersedia dan memuridkan. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada. Senang sekali jemaat kalau ada janji aku akan menyertaimu senantiasa. Amin, yes. Gak salah penyertaan itu menjadi bagian kita. Tapi kesenangan Tuhan ketika kita mau dimuridkan dan memuridkan. Perintah Yesus yang harus dilakukan oleh murid, yaitu kamu yang sudah saya muridkan, kamu juga harus muridkan. Apa yang saya udah ajarkan, kamu juga harus ajarkan kepada mereka. Apa yang sudah kamu terima, yang aku lakukan, yang aku perintahkan. Ayat 20, ajarkan juga kepada mereka supaya mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Artinya saudaraku, baptisan tidak cukup langkah untuk menjadi murid yang bertumbuh. Kita harus bersedia dimuridkan dan memuridkan. Seorang murid yang sudah menjadi murid, dia harus memuridkan juga. Syaratnya seorang murid harus menerima pelatihan. Namanya dimuridkan. Ya kalau dimuridkan itu sudah saya bahas di poin pertama tadi. Penyerahan total itu harus mutlak, harus kita berikan bagi Tuhan. Supaya apa? Kita dilatih, kita diajar, kita siap. Yesus melatih murid-muridnya selama kurang lebih 3,5 tahun. Mereka bersama dengan Yesus. Mereka mendengar, mereka
menerima apa yang Yesus berikan. Dan sekarang di ayat 20, tugas murid-murid, ajarlah mereka. Muridkanlah mereka tadi loh, bangsa yang sudah dimuridkan siapa? Saya dan saudara. Kita mau dimuridkan. Nah ketika kita sudah dimuridkan, kita juga harus belajar memuridkan. Bapak ibu saudaraku dalam kasih Tuhan, kita semua adalah murid Kristus, amin. Kita semua murid Kristus. Mari, murid gak sembarangan murid. Bukan murid abal-abal ya. Tetapi murid yang benar-benar ya, pertumbuhan saudara, kepenuhan saudara, ya, pembentukan saudara, bertahun-tahun beribadah di Mahanaim ini, saudara menjadi murid yang berkualitas, dikatakan yang sejati. Sehingga apa? Saudara siap memuridkan banyak orang. Perhatikan di sini, dari 12 murid, Yesus bertambah ratusan. Ketika Yesus naik ke sorga ada beberapa ratus orang. Terus orang yang menanti Roh Kudus 120 orang. Lalu dari murid-murid ini 3.000-an orang. Bertambah lagi jumlahnya, bertambah banyak. Wow, bukankah ini perintah? Pak, berat menginjil. Saudara nggak perlu bawa ayat datang ke pelosok, nggak perlu. Belajar mulai dari rumah tangga kita. Mungkin ada keluarga-keluarga. Saudara sudah terima di sini, pulang bagikan itu. Saudaraku, kalau saya telepon sama ibu saya, kalau hari Minggu yang saya tanyakan apa? Tadi firman Tuhan tentang apa? Coba di dalam rumah tangga, dalam keluarga, kita membahas firman yang sudah kita terima. Karena kita dimuridkan. Nah setelah kita terima, kita berani mempraktikkan untuk memuridkan murid, teman murid, bahkan orang yang lain yang bukan murid. Kita dapat muridkan. Karena inilah kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita baca ayat-ayat 41 dari Kisah pasal 2. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka berapa di sini? 3.000 jiwa. 4 ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Baru laki-lakinya. Lanjut di ayat selanjutnya, ayat 14. Dan makin lama, pasal 5 ayat 14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Disebutin perempuannya ya. Baik laki-laki maupun perempuan. 7 dari pasal 6. Firman Allah makin tersebar. Jumlah siapa? Enggak jumlah massa. Enggak jumlah orang mau demo. Enggak, murid. Gelarnya murid. Jumlah murid di Yerusalem makin apa? Bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan jadi murid percaya. Saudaraku, inilah yang Tuhan mau. Ajarkanlah mereka. Siapa mereka? Siapa tahu dalam rumah kita, dia tidak dengar seperti kita datang siang hari ini. Kita terima, kita bagikan. Amin. Haleluya. Tuhan, bukan saya saja yang diselamatkan, tapi seisi rumahku, keluargaku, itu mau diselamatkan. Ini kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan, amin. Memang seperti terasa berat, gak gampang untuk memuridkan. Mulai dari hal yang kecil. Saudara kandungmu, saudara iparmu, besanmu, keluarga lainnya. Saudara yang sudah jadi murid, berani memuridkan. Beri diri saudara. Untuk apa? Untuk mendengar, untuk menerima, untuk melakukan apa yang menjadi perintah Yesus. Maka saudara akan memuridkan orang lain. Dan Yesus ditinggikan, bahkan dimuliakan. Firman Tuhan katakan 1 jiwa saja diselamatkan. Ribuan malaikat bertempik sorak, saudaraku. Satu jiwa.
ribuan malaikat. Artinya satu jiwa bagi Tuhan berharga. Haleluya. Saya berharga, saudara berharga. Yuk siapkan diri kita. Jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan beri. Pertumbuhan kekristenan kita bukan untuk kita sendiri, tetapi kita juga akan bagikan apa yang kita dapat, apa yang kita terima. Kesimpulannya, ayat yang terakhir, Tuhan akan menyertai orang percaya yang melakukan perintahnya. Beri diri saudara menjadi murid Kristus, melakukan kehendaknya dan mau dimuridkan dan memuridkan. Saudara cinta GPDI Mahanaim, amin. Saudara cinta sama gembala saudara, amin. Itu sebabnya jangan kemana-mana. Beri diri, beri waktumu untuk dimuridkan. Untuk apa? Untuk kita dapat memuridkan orang lain. Di akhir zaman akan ada orang berteriak, minta roti. Kami ingin tahu kebenaran. Saudara tidak mungkin lagi manggil hamba Tuhan. Tak panggil Pak Yos. Sebentar tak panggil Pak Hani. Saudara yang harus bisa berani memberi jawab. Saudara yang harus bisa berani, itu sebabnya beri diri saudara. Dimuridkan bagi Kristus. Nama Tuhan dipuji.